Sebelum kita akan melatih atau menstimulasi bayi duduk, pastikan bayi sudah siap untuk belajar duduk ya, Mams. Jangan paksakan bayi untuk belajar duduk kalau otot-otot bayi belum siap. Lalu, kapan bayi mulai bisa belajar duduk? Menurut Dr. Reisa Broto Asmoro, bayi sudah mulai bisa belajar duduk di usia 4 bulan dan harus diwaspadai bila bayi belum bisa duduk hingga usia 9 bulan. Di usia 4 bulan, biasanya otot-otot bayi sudah semakin kuat, terutama otot leher dan kepala bayi. Seperti saat sedang berbaring atau tengkurap, ia mulai bisa mengangkat kepalanya sendiri, dan ia akan belajar menggunakan tangannya untuk mengangkat dadanya sedikit mirip seperti gerakan push up. Nah, kalau bayi Mam sudah bisa seperti itu, tandanya bayi sudah siap untuk belajar duduk. Setelah mengetahui kapan bayi bisa mulai belajar duduk, selanjutnya Moms harus tahu tahapan duduk pada bayi. Karena bayi tidak serta-merta bisa duduk sendiri tanpa bantuan ya Moms. Bayi harus melalui beberapa tahapan dulu untuk bisa duduk sendiri. Tanda-tanda awalnya, bayi akan belajar mengangkat kepalanya ketika tengkurap dan akan mencoba berguling dan mendorong dengan sikunya. Selanjutnya, bayi akan belajar membangun keseimbangan. Sebelum bayi bisa duduk sendiri, bayi yang sedang belajar duduk akan sering terjatuh. Tapi jangan panik, justru jatuh beberapa kali akan membantunya belajar lebih baik. Asalkan Moms harus selalu mendampingi bayi ketika belajar duduk. Lalu, bayi juga akan melalui tahap yang dinamakan tripod duduk. Ketika bayi sedang belajar duduk, biasanya ia akan mengeluarkan satu atau kedua lengannya untuk membantu menstabilkan keseimbangan tubuhnya. Bayi mengubah lengan menjadi tiang untuk menahan berat badannya, persis seperti tripod ya. Makanya tahapan ini disebut juga tripod duduk. Lalu, stimulasi apa saja yang harus dilakukan bayi agar bisa cepat duduk? Yang pertama, pastinya tummy time. Tummy time adalah stimulasi yang paling awal dan yang paling mudah dilakukan bayi. Tummy time adalah cara yang baik untuk mulai memperkuat otot-otot bagian belakang tubuh bayi. Jadi sering-seringlah mengajak bayi tummy time ya, Mams. Dudukkan bayi di pangkuan. Jika Mams melihat bayi mulai kuat, termasuk lehernya sudah tegak, maka akan lebih mudah melatihnya duduk sendiri. Posisikan bayi duduk di pangkuan Moms yang bersila. Pastikan Moms menjaga punggungnya agar tidak mudah jatuh. Ketika otot bayi sudah mulai kuat, coba dudukkan bayi di tengah kasur agar bayi terbiasa berada dalam posisi duduk. Posisikan kaki bayi seperti huruf V untuk membantu keseimbangannya. Awal-awal bayi akan bergoyang-goyang ketika didudukkan dan akan sering terjatuh. Tapi nggak apa-apa ya Mams, dengan terjatuh beberapa kali, bayi akan terus belajar untuk menyeimbangkan tubuhnya. Berikan sandaran bantal di belakang punggungnya agar bayi aman kalau terjatuh. Selanjutnya, ajak bayi bermain keseimbangan. Ajak bayi bermain sehingga kepalanya bergerak ke bawah dan ke atas untuk melatih kekuatan otot leher dan melatih keseimbangan menopang tubuhnya. Gunakan mainan yang berwarna terang atau yang bersuara, arahkan ke atas dan ke bawah, biarkan bayi mengikuti pergerakannya. Lalu, saat bayi merasa cukup percaya diri untuk duduk sendiri, letakkan beberapa mainan dan objek menarik lainnya agak jauh dari jangkauan tangannya. Benda-benda ini akan menarik perhatiannya sehingga ia belajar untuk menyeimbangkan tubuh dengan kedua lengannya. Biarkan bayi meraih mainan itu untuk belajar menyeimbangkan tubuh dengan kedua lengannya. Untuk berjaga-jaga, tetap letakkan bantal di sekitar bayi kalau bayi akan terjatuh. Jika bayi terlihat nyaman dalam posisi duduk, Moms bisa mengurangi bantal yang menopang bayi satu persatu. Setelah mengurangi bantal, pastikan Moms terus mengawasi bayi agar bisa mengambil tindakan jika si kecil terjatuh.
Jika bayi terjatuh setelah bantalnya dikurangi, kembalikan lagi bantal ke posisi semula sampai bayi bisa menjaga keseimbangannya sendiri. Namun harus diingat, jangan terlalu lama mendudukkan bayi karena ini bisa menyebabkan bayi susah buang air besar. Ayo moms, bagi bayinya yang belum bisa duduk, dicoba ya stimulasinya. Semoga bisa cepat duduk. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi bayi bisa duduk sendiri. Salah satunya adalah faktor kematangan dan perkembangan bayi. Setiap anak memiliki tingkat perkembangan yang berbeda. Ini berarti bayi juga berpotensi melakukan sesuatu lebih awal atau lebih lambat daripada bayi lainnya. Jadi tidak perlu membandingkan satu dengan yang lainnya ya moms. Lebih penting awasi dan stimulus anak agar bisa duduk sendiri. Tapi kalau anak belum mau atau belum siap, jangan dipaksakan ya moms. Moms perlu bersabar dan mengikuti fase bayi. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.